Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, Sarah dan juga pemirsa, salah satu trending topik pagi ini adalah tentang varian baru COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia, yaitu adalah Corona B117. Ya, sebenarnya seberapa besar bahaya dan bagaimana pemerintah menanganinya? Kita sudah tersambung melalui telepon dengan Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adi Sasmito. Selamat pagi, Pak Wiku. Selamat pagi. Ya, Pak Wiku, untuk Corona varian B117 ini dikabarkan sudah masuk ke Indonesia. Sebenarnya apa langkah pemerintah dalam mengatasinya, Pak Wiku? Ya, jadi sebelum mengatasinya, jadi pada saat pertama kali kita tahu bahwa ada varian B117, di Indonesia juga sudah antisipatif pemerintah dengan membuat surat edaran dan mengatur pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Jadi untuk WNA dan WNI yang kembali ke Indonesia kita atur supaya jangan sampai terjadi importasi kasus apapun kasusnya ya, varian apapun. Maka dari itu harus menunjukkan hasil swab PCR 3 kali 24 jam sebelum sampai di Indonesia. Yang kedua, pada saat datang harus diperiksa PCR swabnya juga. Kemudian misalnya sakit maka langsung dirawat. Apabila negatif, maka otomatis harus melakukan karantina selama 5 hari. Dan hari kelima diswab lagi PCR. Jadi dengan demikian, dan kalau negatif baru boleh melanjutkan perjalanan. Dengan cara seperti itu, kita berusaha untuk men-screening, jangan sampai ada penularan ke dalam dari strain apapun termasuk B117. Tetapi kita tahu bahwa hal ini harus dilakukan di semua port of entry atau tempat masuk ke Indonesia, dari manapun, dari bandara, dari pelabuhan. Jadi titik-titik itulah yang dilakukan pengamanan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Satgas dan Imigrasi untuk memastikan bahwa tidak terjadi importasi kasus. Saat yang bersamaan kita juga melakukan whole genome sequencing surveillance. Jadi surveillance dengan mengambil sampel-sampel secara acak dari virusnya pada orang dan kita lihat sequence jenisnya apa, strainnya, dan kemarin sudah ditemukan adanya itu. Jadi proses pertahanan itu harus tetap dilakukan, harus disiplin karena pintu masuknya Indonesia juga ada beberapa. Ya, begitu. Oke, Pak Wiku, artinya pengamanan lebih diperketat oleh pemerintah, tapi ketika kita membahas terkait dengan varian baru, kemudian pertanyaan muncul di masyarakat adalah apa bedanya dengan varian yang sebelumnya, dengan COVID-19 yang selama ini sudah menjadi pandemi. Kalau saya baca informasinya bahkan gejalanya lebih menonjol. Ini seperti apa, Pak Wiku? Untuk sampai ke situ kita belum bisa mengambil kesimpulan, karena untuk bisa tahu hasilnya seperti apa harus kita teliti. Jadi artinya begini, cara menelitinya tentunya orang-orang yang terkena harus diisolasi virusnya, kemudian dilihat strain apa. Dan kita belum sampai seperti itu melakukannya untuk bisa dapat kesimpulannya. Jadi kita harus melakukan seperti itu dari seluruhnya. Jadi bukan hanya konsentrasi kita sekarang adalah jangan sampai terjadi penularan. Caranya adalah 3M. Itu kunci itu. Apapun itu adalah kunci. Kemudian kalau orangnya sakit, kita pastikan bahwa orangnya bisa sembuh, pengobatan. Memang kita harus tahu sebenarnya yang menyebabkan itu virus yang strain apa. Tapi kalau kita suruh ngambil prioritasnya adalah penyembuhan, penyelamatan pasien. Sambil kita harus bisa meneliti sebenarnya kita berhadapan dengan virus yang sudah mutasi atau belum. Jadi kita harus taktis seperti itu. Bahwa ada B117 di Inggris itu karena sistem surveillance di Inggris itu begitu majunya dibanding negara-negara lainnya. Indonesia tahu seperti itu, maka kita melakukan proteksi di pintu masuk. Sambil kita juga melakukan whole genome sequencing yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Laboratorium Biologi Molekuler Eijkman. Dan dari ratusan sampel yang dilihat, ternyata sekarang sudah sekian bulan kemudian kita menemukan B117. Jadi untuk itu bukan hanya sekedar kita cari saja ketemu, tapi yang harus kita pentingkan adalah menjaga mobilitas penduduk dari luar negeri ke Indonesia maupun di dalam Indonesia sendiri. Karena kalau sudah masuk Indonesia, bagaimana caranya? Caranya adalah dicegah jangan sampai terjadi penularan. Dari mana itu caranya? Dari perilaku masyarakat. Karena virus itu kalau selalu menular, dia mempunyai kesempatan untuk melakukan mutasi karena bagian dari survivalnya dia, cara hidupnya. Maka kalau kita blok tidak terjadi penularan, otomatis dia tidak bisa melakukan mutasi. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan salah fokus.
Jangan takut Oke. dengan mutasinya mereka, tapi jaga kita sendiri. Oke, Demikian. Pak Wiku, mungkin bisa Pak Wiku jelaskan kembali atau luruskan kembali karena baik masyarakat yang khawatir karena dikabarkan ini 70% lebih mudah untuk menginfeksi sesama manusia dan ditambah lagi ada kabar katanya bisa menurunkan efektivitas dari vaksin yang sedang digaungkan dan juga dijalankan proses vaksinasi ini sendiri Pak Wiku. Bisa dijelaskan dan diluruskan informasi beredar ini? Ya, jadi begini, sampai dengan seperti itu kita belum tahu. Jadi jangan terlalu jauh untuk berpikirnya. Yang penting adalah pastikan bahwa kita tidak memberikan kesempatan untuk terjadi penularan. Gimana caranya? 3M. Bahwa ini bisa menular lebih cepat, itu katanya di sana seperti itu. Penelitiannya di sini belum sampai ke situ. Dan untuk mencegah, maka kita jangan sampai memberi kesempatan untuk terjadi penularan. Kan itu kuncinya. Jadi nggak usah takut dengan musuhnya kalau kita betul-betul bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, apakah ini nanti vaksinnya efektif atau tidak? Harus diteliti. Nggak bisa serta-merta diambil kesimpulan. Proses penelitiannya juga sedang berjalan di mana-mana. Pasti semua seluruh dunia pasti alert seperti ini. Jadi jangan khawatir. Nggak usah khawatir. Itu nanti kalau memang ada seperti itu pasti akan diumumkan. Pasti akan disampaikan. Ya, jadi sebelum itu disampaikan secara resmi oleh pemerintah, berarti belum bisa disimpulkan seperti itu. Jangan berandai-andai malah menurunkan imunitas kita. Tetap saja kita jalankan 3M, menjalankan kehidupan, adaptasi kebiasaan baru. Itu yang paling penting. Jadi kehidupan tetap berjalan dengan kewaspadaan tinggi. Ya, demikian. Baik. Terima kasih Pak Wiku Adhisa Smito, Jubir Satgas Penanganan COVID-19 telah bergabung bersama kami.